Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Yang mana dengan semua nikmat tersebut di petang hari ini kita kembali berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah dalam rangka thalabil ilmi. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada para sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga yaumil akhir nanti. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, dan di kesempatan malam hari ini kita masuk di hadis nomor 28. Saya akan bacakan hadisnya terlebih dahulu. An Abi Najih Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi', fa'awsina. Qal usikum bittaqwallahi azza wa jal was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah. Abu Najih ini berarti nama kunyah dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala. Ia mengatakan Rasulullah SAW memberikan mau'izah, wejangan, nasihat kepada kami dengan wejangan yang membuat hati takut. Ya, wajilat minhal qulub. Kemudian wa dharafat minhal uyun, dan membuat air mata kami mengalir. Kemudian kami berkata, kata para sahabat, wahai Rasulullah SAW, seakan-akan ini adalah wejangan orang yang hendak berpisah. Maksudnya berpisah di sini apa jemaah? Meninggal dunia. Ya. Maka berilah wasiat kepada kami, kata para sahabat. Maka Nabi SAW mengatakan, aku memberikan wasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang wasiat yang pertama apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sam'i wa ta'ah, wasiat yang kedua jemaah, agar kalian mendengar dan taat kepada penguasa, kepada pemimpin yang sah. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, meskipun yang memimpin kalian adalah abdun, hamba sahaya atau budak. Kemudian kata Nabi SAW, sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku, ya, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Sekarang banyak perselisihan tidak jemaah? Banyak. Ya. Maka wajib bagi kalian, kata Nabi SAW, untuk mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk al-mahdiyyin setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dia dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, kata Nabi. Ya, kata Nabi SAW, dan hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara baru di dalam agama. Karena semua perkara baru di dalam agama adalah bid'ah. Dan semua bid'ah adalah kesesatan, dhalalah. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi. Hadis ini dengan sanad hasan sahih. Ya. Jadi yang mengatakan bid'ah pertama kali siapa? Rasulullah SAW.
Dan hadis ini merupakan penyempurna hadis kelima dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Nabi SAW mengatakan, man ahdatsa fil amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru di dalam agama, inovasi baru di dalam agama, fahuwa radd, maka dia tertolak. Begitu juga Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang mengamalkan sesuatu di dalam agama yang tidak ada perintahnya dari kami, kata Nabi SAW, fahuwa radd, maka dia tertolak. Ya. Dan di sini Nabi mengatakan mau'idhah, wejangan. Ya. Wejangan ini berarti targhib wa tarhib. Targhib itu apa? Motivasi. Tarhib, peringatan. Jadi wejangan ini berisi targhib wa tarhib. Ya, motivasi dan juga peringatan. Jadi bukan sekedar nasihat biasa. Namun Nabi SAW tidak setiap hari memberikan wejangan kepada para sahabatnya. Khawatir para sahabat merasa bosan. Nabi memilih hari-hari tertentu, waktu-waktu tertentu untuk memberikan wejangan atau nasihat kepada para sahabat. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, nasihat di hadis ini disampaikan Nabi setelah beliau menunaikan sholat subuh, beliau balik badan, berzikir kepada Allah, zikir setelah sholat, kemudian menyampaikan nasihat, ya, bertakwa kepada Allah, taat kepada penguasa, ya, kemudian juga menjauhi perkara bid'ah dan berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Ya. Ibnu Mas'ud mengatakan, radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW kana yatakhawwaluna bil mau'izati fil ayyam. Sesungguhnya Rasulullah SAW menjarangkan memberikan wejangan, nasihat kepada kami, kepada para sahabat beberapa hari. Karahiyatas samati alaina, dikhawatirkan kami merasa bosan terhadap wejangan tersebut. Ya, jadi Nabi SAW memberikan wejangan itu paling seminggu sekali atau 2 kali, dan itu pun dicari waktu yang tepat. Biasanya setelah menunaikan sholat subuh. Kenapa? Karena mau'idhah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Di surat An-Nisa ayat 63 Nabi mengatakan, Allah berfirman, wa'idhum wa kullahum fi anfusihim qaulan baligha. Dan berilah mau'idhah, nasihat kepada mereka, qaulan baligha, dengan perkataan yang membekas kepada jiwa mereka. Ya, dan juga Allah mengatakan di surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'idhatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan penuh hikmah, wa mau'idhatil hasanah, dan wejangan yang hasanah, yang baik. Ya. Dan wejangan di hadis ini membuat hati para sahabat takut. Wajilat qulubuhum wa dhurifat, ya, uyunuhum, kemudian mengalirlah air mata mereka, seakan-akan ini nasihat perpisahan dari Nabi SAW. Dan inilah kondisi orang yang beriman. Apabila disebutkan ayat-ayat Allah, maka bergetarlah hatinya. Antum kalau dibacakan Al-Quran bergetar nggak, ya? Ada sebagian orang menangis ketika membaca Al-Quran. Para ulama salafus saleh mengatakan dianjurkan bagi siapapun yang membaca Al-Quran dengan kondisi menangis. Karena Allah mengatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya seorang yang beriman itu apabila mereka disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hati mereka. Ya. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, bisa jadi wejangan yang Nabi berikan kepada para sahabat memang benar-benar isyarat bahwa beliau sebentar lagi akan meninggalkan dunia. Ya, sebagaimana ketika Nabi melakukan haji wada, Nabi bersabda, litakhudhu manasikakum fa inilah adri la'alla la ahujju ba'da hajjati hadhihi. Hendaknya kalian mengambil tata cara manasik kalian dariku. Sesungguhnya aku tidak tahu, bisa jadi aku tidak lagi berhaji setelah hajiku ini. Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, dalam hadis ini wasiat yang pertama yang Nabi berikan kepada para sahabat khususnya dan umumnya kepada kita semua adalah takwa kepada Allah Azza wa Jal. Ya, usikum bitaqwallahi azza wajal.
Aku memberikan wasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna takwa itu apa, jemaah? Makna takwa apa? Menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Ini kalau takwa disebut bersendirian pada ayat. Namun kalau disandingkan dengan kata yang lainnya, umpamanya dengan bir, kita pernah bahas di pertemuan berikutnya ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Berarti apa artinya? Bir itu menjalankan ketaatan, takwa meninggalkan kemaksiatan, ya. Dan karena takwa secara bahasa artinya perisai. Perisai itu fungsinya untuk melindungi diri. Oleh karena dalam surat Al-Baqarah ayat 24 Allah mengatakan fattakun nar. Apa artinya fattakun nar? Bertakwalah kepada Allah dari api neraka. Maksudnya lindungi dirimu dari api neraka. Dan orang yang bertakwa adalah orang yang berusaha meninggalkan dosa besar dan dosa kecil. Ya, dan ia senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan Nabi SAW. Nabi selalu meminta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menghafal jemaah doanya? Doa agar diberikan ketakwaan kepada Allah, kemudian petunjuk, kemudian penjagaan, kemudian kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Hafal nggak jemaah? Coba ikuti saya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. 4 permintaan. Ya Allah, aku mohon kepadamu huda, petunjuk. Kita masih butuh petunjuk Allah tidak? Masih. Karena hidayah itu bertingkat-tingkat. Hidayah bertingkat-tingkat. Antum dari rumah pergi ke masjid, berdoa tidak? Yang berdoa, doa keluar rumah, kemudian doa menuju masjid, dia mendapatkan hidayah. Yang pertama dia mendapatkan hidayah doa keluar rumah, kemudian doa menuju masjid. Kemudian masuk masjid dia berdoa, dia mendapatkan hidayah. Ya. Setelah masuk masjid dia tidak duduk kecuali sholat dua rakaat, dia mendapatkan hidayah. Karena hidayah Allah itu bermacam-macam. Ya. Kemudian watuqa, dan memohon ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afaf, dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ghina, dan juga memohon kekayaan. Jamaah rahimakumullah, orang yang bertakwa itu kata para ulama bagaikan orang yang berjalan di jalanan yang penuh dengan duri. Apabila dia tidak berhati-hati di jalan tersebut, maka dikhawatirkan dia tertusuk dengan duri, dan duri itu adalah dosa kecil dan dosa besar ya. Coba antum kalau jalan kaki pulang dari masjid umpamanya, ya, banyak duri di jalanan, tentunya antum akan menghindari duri. Itulah dosa ya. Orang yang bertakwa kata para ulama, dia menghindari dirinya baik dari dosa kecil maupun dosa besar. Maka jangan anggap remeh dosa kecil kata para ulama. Kalau setiap hari antum berbuat dosa kecil karena meremehkan, lama-lama bertumbuh kata para ulama menjadi dosa besar. Ya. Kemudian wasiat yang kedua, kata Nabi SAW, wassam'i wat ta'ati wa in ta'ammaru alaikum abdun. Ya, untuk mendengar dan taat kepada siapa? Pemimpin atau penguasa yang sah. Ya. Wa in ta'ammaru alaikum abdun, meskipun yang memimpin kalian itu abdun, seorang hamba sahaya, seorang budak. Dalam riwayat yang lain budak yang kulitnya hitam legam. Ya. Berarti perintah Nabi adalah menunjukkan ibadah jemaah. Setiap ibadah menghasilkan pahala. Dengan antum taat kepada pemimpin atau penguasa yang sah, maka antum telah beribadah kepada Allah. Ibadah bukan jemaah? Kita taat kepada pemimpin yang sah, ibadah atau bukan? Ibadah. Alasannya kenapa? Karena perintah Rasulullah SAW. Ya. Berarti ibadah menghasilkan pahala. Ya. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sam'i wa ta'ah, dengar dan taat. Ya.
Meskipun sebagian kita mungkin sulit, ya, untuk taat kepada pemimpin yang sah, mudah atau sulit ya Pak? Sulit atau mudah? Sulit. Tapi itulah akidah Ahlus Sunnah. Kita bersabar dengan pemimpin penguasa kita, karena ini perintah dari Nabi SAW. Imam Ahmad bin Hambal, coba, imamnya Ahlus Sunnah. Kenapa Imam Ahmad bin Hambal dijuluki sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya, karena beliau membela akidah. Beliau itu di zaman beliau terkena fitnah Al-Quran. Ya, dikala itu di zaman Imam Ahmad dipimpin oleh khalifah bernama Al-Ma'mun. Al-Ma'mun itu dulunya Ahlus Sunnah, coba, fahamnya Ahlus Sunnah. Namun terkena syubhat Mu'tazilah, sehingga meyakini bahwasanya yang tadinya dia yakin Al-Quran itu kalamullah berubah, terkena syubhat. Ya, akhirnya keyakinan berubah. Dia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Itu syubhat, itu bahaya, jemaah. Ya, sampai-sampai Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal ketika melewati majlis ahlul bid'ah, apa yang mereka lakukan? Menutup telinga. Ya. Syubhat itu menyambar-nyambar. Kalau sudah masuk ke hati, sulit keluar. Makanya jangan coba-coba di antara antum, ya, kalau belum kuat ilmunya, duduk di majelis yang penuh dengan syubhat. Karena kalau sudah masuk ke hati, sulit keluar. Sulit keluar. Ya. Oleh karenanya, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya taat kepada pemimpin dan penguasa yang sah dalam hal yang ma'ruf, hukumnya apa? Wajib, bukan sunnah, jemaah. Ya. Dan itu merupakan ibadah. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu. Kita hafal semua. Atiullah, kemudian wa atiur rasul, kemudian wa ulil amri minkum. Hafal semua ayatnya. Secara teori, prakteknya gimana? Sulit, jemaah. Sulit. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita orang-orang yang beriman, jemaah, yang pertama harus taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada Rasulullah. Dan juga taat kepada ulil amri di antara kamu dalam hal yang ma'ruf. Adapun kata para ulama, jika pemimpin memerintahkan kepada hal kemaksiatan, maka tidak ada ketaatan kepadanya atas kemaksiatan tersebut. Nabi SAW mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya pemimpin mengatakan, ya, wanita tidak boleh memakai jilbab. Pernah kan di Turki, ya? Ketika pemimpinnya siapa? Siapa namanya? Kamal, ya, Ataturk. Wanita boleh pakai jilbab, azan tidak boleh. Ya, syiar-syiar Islam dilarang. Ya. Maka tidak boleh taat. Wajib tidak boleh taat. Ya. Dan kata para ulama, termasuk wajib taat dan patuh kepada pemerintah adalah pada hal-hal yang tidak terdapat nas yang tegas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan itu adalah ujian buat kita. Ya. Bahkan para ulama mengatakan justru nas-nas yang mewajibkan untuk taat kepada pemimpin itu berkaitan dengan hal-hal yang tidak ada di nas di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Contohnya apa, jemaah? Namun mengandung kemaslahatan yang besar bagi masyarakat. Contohnya dalam berlalu lintas. Ya. Kalau pakai motor, pakai helm. Ada nggak di Al-Quran dan Sunnah? Naik motor harus pakai helm. Maslahat tidak untuk diri kita, untuk orang lain? Maslahat, jemaah. Ya. Maka wajib taat. Ustadz nggak ada polisi, berarti tauhidnya rusak. Ya. Dia pakai helm karena apa? Takut sama Pak polisi. Coba. Padahal udah ngaji. Memakai helm itu aturan dari penguasa yang sah. Dan ketika kita taat naik motor pakai helm, ada SIM dan sebagainya, maka itu sebagai bentuk ketaatan kepada penguasa, pemimpin, dan itu sebagai bentuk ibadah dan menghasilkan pahala. Ya. Dan kata para ulama, sebab jika pemimpin menyuruh kepada hal-hal yang terdapat nas padanya,
Seperti pemimpin mengatakan, ayo kaum muslimin di Indonesia sholat, zakat, puasa, dan lainnya, maka tanpa perintah pemimpin pun tetap kita lakukan. Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bagus pemimpin seperti itu, lebih menguatkan lagi. Ya, lebih menguatkan lagi. Namun biasanya ya, aturan-aturan yang ada itu dari penguasa yang sah tidak terdapat dalam nas baik Al-Qur'an maupun as-sunnah. Namun mengandung kemaslahatan yang besar. Dan ini untuk menguji kita. Nah, disinilah kematangan ilmu kita diuji, jemaah. Terutama yang sudah ngaji. Ya, menyikapi apa? Aturan-aturan dari penguasa untuk mengatur kemaslahatan manusia. Ya. Kemudian para ulama mengatakan, ya, jika pemimpin memerintahkan kita untuk taat kepada kemaslahatan yang mereka ijtihadkan seperti pakai helm, harus ada SIM C untuk motor, SIM A untuk mobil, ya, dan sebagainya. Ya. Ini kan ijtihad mereka penguasa dalam rangka maslahat, maka wajib taat. Ya. Namun umpamanya penguasa atau pemerintah memerintahkan masyarakat kita untuk menenggak miras, taat atau tidak, jemaah? Tidak taat, bersulang umpamanya, tenggak miras, ya, maka wajib tidak taat. Wajib tidak taat. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, para ulama juga membahas tentang al-imam al-mutaghallib, yaitu penguasa yang meraih pemerintahan dengan cara kudeta. Umpamanya nih, ini umpama ya jemaah, pemerintahan kita nih, yang sah dikudeta, jatuh, kemudian dipegang sama pemerintah yang baru dari hasil kudeta. Pertanyaannya, apakah kita sebagai rakyat wajib taat kepada pemerintah yang telah mengkudeta tersebut? Wajib taat atau tidak, jemaah? Nah, ini akidah Ahlussunnah nih. Wajib taat atau tidak? Wajib taat. Meskipun dari hasil kudeta. Para ulama mengatakan, ya, jika penguasa tersebut telah menguasai suatu negeri, ya, segala urusan kenegaraan telah berada di bawah kendalinya, meskipun itu hasil kudeta, maka kaum muslimin wajib taat kepadanya. Wajib. Ya. Hal ini kata para ulama, dikarenakan syariat memandang kepada kemaslahatan yang didapatkan kepada kaum muslimin. Selain itu juga kata para ulama, jika kaum muslimin tidak taat kepada pemerintahan hasil kudeta, maka kericuhan bahkan pertumpahan darah akan terus berlanjut. Darah tumpah di mana-mana. Kalau kita flashback lagi ke kisah Imam Ahmad, ketika dihadapkan kepada Khalifah Al-Ma'mun dikatakan, "Hai Imam Ahmad, apa menurutmu Al-Quran tersebut?" Apa kata Imam Ahmad? Al-Quran huwa kalamullah laisa makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Apa kata Khalifah? Seret dia ke penjara. Antum tahu cara diseretnya? Dalam beberapa riwayat diriwayatkan bahwasanya Imam Ahmad diikat seperti disalib jemaah kayu. Kemudian diseret dengan kuda, ditonton oleh rakyatnya, oleh masyarakatnya. Kemudian dipecut. Dua orang yang bertahan mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, Imam Ahmad dan muridnya. Karena kata Imam Ahmad, kalau aku diam, semua diam, hancur akidah umat. Maka Imam Ahmad pasang badan. Oleh karena Imam Ahmad dijuluki Imam Ahlussunnah. Di penjara, Imam Ahmad disiksa, dicambuk jamaah. Ya, muridnya mati di penjara. Ya, Imam Ahmad bertahan. Sampai Imam Ahmad mengatakan, sampai aku tidak lagi merasakan cambuknya. Ya, karena sudah baal ya. Saking sering dicambuk punggungnya. Orang kalau sudah baal berasa nggak jemaah? Gak kerasa. Ya. Kemudian datanglah para fuqaha, murid-murid Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Kemudian mengatakan kepada gurunya Imam Ahmad, "Wahai Imam, kami sudah siap sedia nih. Kalau kau perintahkan kita berontak." Apa kata Imam Ahmad? Isbiru, sabar. Ya. Jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Kalian wajib taat, sabar wahai murid-murid. 5 tahun atau 6 tahun berselang, betul lah feelingnya Imam Ahmad. Nah, inilah feelingnya orang soleh itu rata-rata jamaah mendekati kebenaran. Feelingnya orang soleh. Maka Allah merintahkan dalam Al-Quran, wasyawirhum fil amr.
Ya, bermusyawarahlah mereka dengan segala urusan. Jadi kalau antum ada suatu perkara, ya, tidak ada salahnya bermusyawarah dengan orang yang dianggap solih. Karena intuisi atau feeling orang soleh biasanya mendekati kebenarannya. Imam Ahmad, betul akhirnya Khalifah Al-Ma'mun mati dia. Kemudian digantikan oleh Khalifah yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Imam Ahmad dibebaskan dari penjara. Ya. Jadi meskipun itu pemerintahan hasil kudeta, wajib apa? Taat demi menjaga kemaslahatan. Karena kalau memberontak jadi gaduh, chaos, banyak pertumpahan darah. Ya, seperti di mana? Di Timur Tengah banyak. Atau mungkin di sebagian negara Asia, hasil kudeta, kemudian sebagian masyarakat tidak terima, sebagian rakyat tidak terima, akhirnya apa? Chaos, banyak pertumpahan darah di sana. Inilah akidah Ahlus Sunnah terkait pemimpin. Wajib taat pada hal yang ma'ruf, meskipun yang memimpin atau yang berkuasa adalah seorang hamba saya atau budak yang kulitnya hitam legam. Ya. Kemudian wasiat ketiga di dalam hadis ini yang diberikan Nabi kepada para sahabat, fa innahu man ya'ish minkum fasayakhu ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ya. Saya mohon izin dan mohon maaf dulu, ada sebagian orang terkadang mendengar kata bid'ah itu alergi, jemaah. Padahal yang mengatakan bid'ah itu siapa? Nabi SAW. Ini istilah syar'i. Ya, jadi jangan alergi dengan kata apa? Bid'ah sedikit-sedikit, bid'ah sedikit-sedikit, bid'ah mukai lu juga bid'ah katanya. Ya, bid'ah itu apa artinya? Al-jadid, baru. Sesuatu yang baru. Ya. Jadi saya mohon izin dulu, jangan ada yang alergi atau mungkin kalau ada yang kurang berkenan saya mohon maaf ya. Jadi sebelum menyampaikan wasiat ketiga ini, Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat tentang fakta ya yang akan terjadi sepeninggal Nabi SAW, yaitu apa? Ikhtilafan katsira, perselisihan kaum muslimin. Dan ini menunjukkan kemukjizatan Nabi SAW. Dan fakta yang bisa kita saksikan pada hari ini di mana kaum muslimin berselisih dalam banyak hal, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Banyak nggak perselisihan dalam hal dunia? Oh banyak. Akhirat banyak. Yang satu kunut, yang satu nggak kunut. Ya. Dan di antara kaum muslimin itu saling menjatuhkan. Ya miris jemaah. Ya. Dan kalau berdebat dengan perdebatan yang tidak ilmiah, debat kusir. Dan ini tentu saja perkara yang menyedihkan dan sangat buruk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 105, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun 'adzim." Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas. Ya. Kemudian Allah mengatakan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan siksa yang sangat berat. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, Nabi juga mengatakan bahwa umat Nabi SAW akan berpecah menjadi berapa golongan? 73 golongan. Nabi mengatakan, wa tafriqu ummati ala 73 millah. Ya. Umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan, 73 firqah, jemaah. Kulluhum finnar. Semuanya terancam neraka, kata Nabi SAW. Illa, kecuali millatan wahidatan. Ya. Kecuali satu, milah yang satu. Qalu, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, waman hiya ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, ma'ana alaihi yawma ashabi. Mereka adalah golongan yang berjalan di atas jalan yang ditempuh oleh aku dan para sahabatku. Ini satu golongan yang selamat, firqatun najiyah. Jalan golongan yang selamat. Jadi jalan yang selamat hanya ada satu.
Al-firqatun najiyah, jalan golongan yang selamat. Maka untuk menghadapi fakta ini, perselisihan ya, umat ini, Nabi memberikan solusi kepada kita semua dengan berwasiat, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka wajib bagi kalian mengikuti sunnahku. Nah, ini solusi jemaah. Ketika banyak terjadi perselisihan ya, di antara kaum muslimin, baik dalam perkara dunia maupun perkara akhirat, maka solusi yang pertama berpegang kepada sunnah Nabi SAW. Kemudian yang kedua, wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya. Sunnah para khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Ini solusi kedua. Setelah mendapatkan solusi kedua, Nabi mengatakan, abdu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dia dengan gigi geraham. Kenapa gigi geraham kok tidak gigi seri, jemaah? Kenapa? Karena gigi geraham adalah gigi yang paling kencang untuk menggigit agar tidak lepas. Kemudian solusi berikutnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian terhadap perkara baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru adalah bid'ah. Yang ngomong siapa? Nabi SAW. Jadi jangan alergi, jemaah. Ini Nabi yang berbicara. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah adalah sesat. Nabi juga yang berbicara. Semua bid'ah itu sesat. Bukan sebagiannya sesat, sebagiannya baik, tidak. Semua bid'ah adalah sesat. Nah, ini solusi. Jadi yang pertama, berpegang teguh pada sunnah Nabi, kepada sunnah khulafa'ur rasyidin, kemudian gigit dengan gigi geraham. Yang kedua, menghindari bid'ah. Ya. Jadi solusi pertama kita bahas dulu, berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Ya. Al-mahdiyyin artinya yang mendapat petunjuk, sifat yang selalu melekat kepada ar-rasyidin. Artinya orang yang lurus, yang sudah pasti mendapatkan petunjuk. Dan para ulama sepakat ijma, khulafur rasyidin adalah 4 sahabat yang menjadi khalifah. Yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Kemudian masa khalifah ditutup dengan sedikit waktu oleh kepemimpinan siapa? Ada waktu sedikit lah, kurang lebih 6 bulan setelah Ali radhiyallahu anhu wafat, diangkatlah siapa jemaah? Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Ya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, khilafatun nubuwati 30 sanah, thumma yu'tillahul mulk may yasha au mulkahu may yasha. Khalifah kenabian itu selama 30 tahun. Ya. Jadi umur khalifah kenabian 30 tahun. Kemudian Allah memberikan kerajaan kepada yang Allah kehendaki. Kalau kita urut, kita turunkan masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq itu berapa lama? Berapa lamanya, Pak? 2 tahun 3 bulan. Ya, 2 tahun 3 bulan. Kemudian masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berapa? Paling lama nih. Ditambah 0, 20 tahun 6 bulan. Ya, 20 tahun 6 bulan. Kemudian Utsman bin Affan berapa jemaah? 12 tahun. 12 tahun. Kemudian Ali bin Abu Thalib. Ya, berapa lama masa pemerintahannya Ali? 4 tahun 9 bulan. Berarti yang paling lama siapa? Umar. Berapa tadi? 20 tahun 6 bulan. Ya. Umar bin Khattab yang dijuluki Al-Faruq. Ya. Kemudian setelah itu masa khalifah diakhiri dengan pemerintahan Al-Hasan radhiyallahu anhu selama berapa bulan? 6 bulan. Singkat. Ya. Yang kemudian Al-Hasan ya, demi menjaga darah kaum muslimin ngalah, dalam tanda kutip ya, menyerahkan pemerintahannya ke siapa? Muawiyah bin Abu Sofyan. Berarti Muawiyah itu anaknya Abu Sofyan. Abu Sofyan saudagar kaya raya.
Ya, jadi yang menggantikan Hasan, ya Hasan menyerahkan dengan sukarela untuk menjaga darah kaum muslimin agar tidak tumpah. Ya, semasa Umar selesai wafat, ya, maka hijab fitnah itu terbuka, jemaah. Abu Bakar tidak timbul fitnah. Ya. Kemudian zaman Umar masih aman. Umar mati wafat, ya. Kemudian timbul fitnah. Utsman dibunuh, dikepung rumahnya. Ya, orang-orang Mesir, sahabat dari Mesir terprovokasi hoax, dikepung rumah Umar. Pintu depan dijaga Ali, dijaga Hasan, dijaga Husain. Pada naik lewat genteng. Menyelinap lewat genteng, kemudian masuk. Umar sedang membaca Al-Quran, kemudian dihunus. Bayangkan, ya maaf. Itulah bahaya provokasi. Provokasi yang melakukan berarti siapa? Provokator. Provokator, bahaya sekali. Hati-hati antum. Apalagi sekarang zaman medsos. Jadi setelah matinya Umar, fitnah sampai sekarang. Ya. Dan Nabi bersabda tentang Al-Hasan radhiyallahu anhu, ibni hadza sayyid, sesungguhnya cucuku ini Hasan adalah sayyid, seorang pemimpin. Ya. Kemudian kata Nabi, wala'allallaha an yusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Semoga dengannya, kata Nabi SAW, ya, Allah mendamaikan dua kelompok besar dari kalangan kaum muslimin. Ya. Ini juga menunjukkan kemukjizatan Nabi SAW. Nabi bersabda demikian ketika Hasan masih kecil. Ya, masih kecil. Dan Nabi SAW menekankan untuk ittiba kepada al-khurafa'ur rasyidin. Lebih khususnya lagi Abu Bakar dan Umar. Ya, lebih ditekankan lagi. Karena Nabi pernah menyebutkan secara khusus terkait dua nama ini, Abu Bakar dan Umar. Nabi mengatakan, iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ikutilah dua orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Bahkan Nabi pernah bersabda, seandainya ada Nabi setelahku, tentunya siapa? Umar. Masya Allah. Ya. Seandainya ada Nabi setelahku, tentunya Umar orangnya. Sebagian ayat turun karena pendapat Umar bin Khattab. Allah setuju, turun ayat. Ya. Itulah keutamaan Umar, jemaah. Ya. Karena Nabi SAW, apabila Umar melewati suatu jalan, ada setan di jalan tersebut, maka setan memilih jalan yang lain. Kalau antum ada di suatu jalan, kemudian ada setan di jalan tersebut, kira-kira gimana? Setan lebih milih ikut antum jalan. Ya, itu Umar. Ya. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa secara umum kita harus mengikuti para sahabat secara umum. Kemudian secara khusus kepada al-khulafa'ur rasyidin. Kemudian lebih khusus lagi kepada Abu Bakar dan Umar. Jadi ada urutan-urutannya. Ya, sahabat, kemudian khulafa'ur rasyidin, kemudian Abu Bakar, Umar. Ya. Jadi solusi pertama dalam menghadapi perpecahan kaum muslimin adalah berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Ya. Kemudian solusi yang kedua yaitu menghindari bid'ah. Ya, bid'ah itu secara bahasa artinya al-jadid. Sesuatu yang baru yang dulu belum ada. Tiba-tiba sekarang ada. Ya. Itu bid'ah secara bahasa. Ya. Dan Nabi mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru di dalam agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah adalah dhalalah. Dhalalah itu apa, jemaah? Kesesatan, ya. Kemudian Nabi juga mengatakan, setelah Nabi mengabarkan kita akan terpecah menjadi 73 firqah, ya. Nabi mengatakan fa'tazil tilkal firaq kullaha. Nabi mengatakan tinggalkanlah firqah-firqah tersebut kullaha, seluruhnya kecuali satu yang Nabi dan para sahabat berada di atas jalannya, ya. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan bahwa di antara contoh bid'ah adalah yang pertama bid'ah dari sisi akidah, kemudian bid'ah dari sisi amalan, ya. Dan setiap bid'ah itu sesat, nggak ada yang baik. Sekarang kita bahas terkait bid'ah akidah, i'tiqadiyah. Ya, bid'ah akidah, kata para ulama, adalah inovasi atau pemikiran baru
yang berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan iman, berkaitan dengan perkara gaib, yang bertolak belakang dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW dan para sahabat, ya. Dan bid'ah ini dinilai sangat berbahaya. Ini bid'ah akidah i'tiqadiyah, ya. Karena kenapa? Dapat merusak fondasi keimanan seseorang, ya. Di antara contoh bid'ah akidah di tengah-tengah masyarakat kita, yang pertama paham syirik dan juga khurafat. Makanya dulu ada istilah apa? TBC. Apa TBC? Bukan tuberkulosis, bukan. Tahayul, bid'ah, curofat gitu. Khurafatnya. TBC. Tahayul, bid'ah, khurafat. Syirik kepada Allah, ya, khurafat, yaitu meyakini bahwa benda-benda pusaka seperti keris, batu cincin, jimat, rajah, ya, memiliki kekuatan gaib yang bisa melindungi pemiliknya dari mara bahaya. Ada tidak keyakinan seperti ini tengah-tengah masyarakat kita? Dan termasuk bid'ah di bulan Muharram ini, kan kalau di masyarakat Jawa, Muharram itu namanya bulan apa? Suro. Biasanya ada cuci keris. Kalau tidak dicuci kerisnya gimana? Berantem. Di lemari itu berantem, Pak. Iya. Saya pribadi, ya, punya Pak D, ya, di Jawa Tengah. Itu kalau setiap satu suro kerisnya dicuci di lemari. Ya. Dia panggil, ya, tukang ahli cuci keris, ya, spesialis, nggak tahu punya lisensi atau tidak. Dicuci sama dia. Dicuci, dibayar. Karena kalau tidak dicuci katanya apa? Berantem. Ini bid'ah i'tiqadiyah. Bahaya sekali, merusak fondasi-fondasi keimanan. Kemudian jimat. Ya. Antum kalau dulu pernah berbuat syirik, jangan sampai dosa syirik tersebut dibawa mati. Bahaya jamaah. Selesai sudah. Ya. Mayusrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah, kata Allah. Wa ma'wahun nar wa malidzalimina min ansor. Barang siapa yang mati dalam membawa dosa syirik, apalagi syirik besar, faqad haramallahu alaihin jannah. Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya di neraka, khalidina fiha abada. Meskipun KTP-nya Islam, dimandikan secara Islam, dikafani, disolatkan umpamanya, dikuburkan secara Islam, namun mati dalam keadaan membawa dosa syirik besar, terancam dengan firman Allah. Ya. Tidak akan mungkin masuk ke dalam surga. Tempat kembalinya ke neraka. Beda dengan dosa selain syirik. Ya. Dosa meninggalkan sholat saja umpamanya. Ada nggak masyarakat kita yang sengaja meninggalkan sholat 5 waktu? Itu dirinci oleh para ulama. Ya. Kata Nabi SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Ya, perjanjian antara kami kaum muslimin wa bainahum, dan mereka ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, as-shalah, adalah salatnya. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang sengaja meninggalkan salat 5 waktu, faqad kafar, maka dia telah kafir, kufur. Nah, para ulama ketika mengomentari hadis ini terbagi beberapa pendapat, ya. Ada yang mengatakan kufur sugro yang dimaksud. Ya. Kufur sugro. Apabila orang tersebut masih meyakini wajibnya sholat 5 waktu, namun dia malas mengerjakannya, maka dia belum dihukumi keluar dari agama Islam. Namun kalau orang tersebut, ya, meyakini bahwasanya sholat 5 waktu tidak wajib, sudah diberikan hujah, nasihat, tetap ngeyel, sholat 5 waktu tidak wajib, maka para ulama menghukumi apa? Kafir murtad. Ya. Mas, kenapa nggak sholat, Mas? Ya. Menurut saya sholat nggak wajib. Disampaikan hujah, dalil, ya, nasihat, tetap ngeyel, dikhawatirkan bisa jatuh dalam keadaan apa? Kafir murtad. Nah, jadi yang pertama tadi contohnya, ya, mencuci keris, kemudian mencuci batu cincin, meyakini, ya, ketika pakai batu cincin ada tolak bala. Ya. Dulu kan lagi musimnya apa dulu, Pak? Batu akik, Pak, ya.
Atau sekarang masih musim nggak? Ada yang sebagian mengatakan batu akik ini membawa keberkahan. Apabila dimasukkan ke dalam air putih, airnya menjadi berwarna merah. Batu apa namanya, Pak? Merah. Wah, ini mahal ini, ya. Saya narik dari dalam tanah katanya. Sama Mbah Dukun ditarik gitu. Ini bid'ah i'tiqadiyah. Ya. Kemudian juga kata para ulama, ya, jimat, rajah. Antum kalau di rumah makan Padang sebelum beli, lihat coba temboknya. Ya. Sebagian itu di tempat-tempat bisnis rumah makan, ya. Kalau sebagian pernah saya lihat, temboknya itu dipasang huruf-huruf hijaiyah. Pernah lihat nggak? Ada jim, ain, ya, fa, qaf. Itu rajah namanya. Ya. Itu jimat. Meyakini apabila ditempel di tempat usahanya maka akan laris manis Tanjung Kimpul. Pernah lihat? Kalau antum masuk restoran, rumah makan, jangan langsung beli. Lihat dulu temboknya, oh ada rajah nggak? Ya. Kalau ada rajahnya lebih baik pindah, pindah jemaah. Ya. Kemudian juga diantara bid'ah i'tiqadiyah penyimpangan sifat-sifat Allah, yaitu paham yang menolak sifat-sifat Allah. Ya, Allah itu turun ditolak sama dia. Allah punya sifat tuh turun. Ya, dalam hadis yang sahih Allah mengatakan, ya, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Rabb kita Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir setiap malamnya. Pertanyaannya, yang turun itu zat Allah atau rahmat Allah? Ini akidahnya. Yang turun itu yang dimaksud Nabi zat Allah atau rahmat Allah? Nah ini bingung, masih bingung. Nabi mengatakan setiap malam sepertiga malam terakhir Rob kita turun ke langit dunia. Jadi Allah punya sifat turun, ditolak sama sebagian orang. Gak mungkin Allah punya sifat turun. Terus kalau turun arsnya kosong dong. Kalau sudah seperti itu berarti dia mujassimah, menyamakan Allah dengan makhluk. Saya sama seperti saya, sedang duduk di kursi. Saya turun berarti kursinya kok kosong, berarti dia secara tidak langsung menyamakan Allah dengan makhluk. Itu haram, tidak boleh. Ya. Tidak berarti Allah turun ke langit dunia kemudian arsy-nya kok kosong. Allah kan besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah besar. Ya. Nah sekarang pertanyaan tadi, yang turun zatnya atau rahmatnya setiap malam di sepertiga malam terakhir? Para ulama ahlu sunnah sepakat yang turun adalah zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau rahmat Allah tidak harus menunggu sepertiga malam. Di majelis ilmu turun tidak rahmat Allah? Turun, ya. Nabi mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihi sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ya, tidaklah suatu komunitas, suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, mereka saling mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah, tidaklah turun kepada mereka kecuali yang pertama apa? Sakinah. Sakinah itu apa? Tenang. Antum tenang nggak di majelis ilmu? Tenang. Apalagi kalau malam saking tenangnya merem. Kemudian turun rahmat Allah. Wa hafathumul malaikah. Dinaungi oleh para malaikat-malaikat Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Disebut-sebut oleh Allah namanya. Aku ridho dengan si fulan. Karena dia menuntut ilmu di majelis ilmu. Aku ridho dengan si fulana. Itulah keutamaan menuntut ilmu. Langsung datang ke majelis ilmu. Bukan via YouTube. Via YouTube dapat faedahnya, faedah ilmu. Namun tidak mendapatkan 4 keutamaan ini. Jadi yang turun setiap sepertiga malam terakhir, setiap malamnya adalah zat Allah Subhanahu Wa Taala. Namun tidak boleh bertanya bagaimana cara turunnya. Allah kata Imam Malik haram, nggak boleh. Ya. Apakah seperti turun dari tangga atau turun seperti dari tali? Tidak boleh bertanya tentang kaifiat bagaimana turunnya Allah. Kita cukup apa? Sami'na wa ta'na. Akal kita nggak sampai jamaah. Amang antum pikir mukjizat Isra Mi'raj sampai akal kita? Tidak. Sudah selesai. Oke, kita adzan dulu jamaah. Nanti kita lanjutkan sedikit lagi. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda.
Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali sedikit lagi jemaah. Di antara contoh bid'ah i'tiqadiyah dalam akidah, di antaranya kultus individu yang berlebihan. Kultus individu yang berlebihan. Misalnya meyakini bahwa kiai, ustadz, habib, ajengan, orang pintar ya, atau wali tertentu mengetahui seluruh perkara gaib. Ya, atau kata para ulama ya, tidak mungkin berbuat dosa maksum. Nah, ini termasuk bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah dalam hal akidah. Ya, umpamanya Kiai Fulan ya, bisa sholat Jumat di Masjidil Haram. Ada nggak? Ada. Pak Kiai nggak sholat Jumat, Pak. Saya lihat duduk terus di teras. Ya, saya Jumatan, Pak Kiai duduk teras. Pulang Jumatan, Pak Kiai duduk teras. Kata Pak Kiai, Pak, kamu belum sampai ilmunya. Sesungguhnya saya tadi sudah sholat Jumat di Masjidil Haram. Ada tidak? Ada. Ya. Kemudian sampai ngalap berkah ya, kepada jasad ustadz, kiai, habib, ajengan, menganggap di tangannya itu ada keberkahan, di sendalnya ada keberkahan, bekas air minumnya ada keberkahan. Nah, ini bid'ah i'tiqadiyah. Ya. Yang boleh ngalap berkah pada jasad adalah pada jasad Nabi SAW ketika Nabi masih hidup. Para sahabat ngalap berkah dari ujung rambut sampai ujung kaki Nabi SAW ketika Nabi masih hidup. Ya, bekas minum Nabi saja para sahabat berebutan. Dilihat gelasnya di mana bibir Nabi diletakkan. Disitulah para sahabat meletakkan di bibirnya untuk ngalap berkah. Dan ini khusus hanya berlaku untuk Rasulullah SAW. Ya. Nabi keringetan, keringat Nabi wangi. Jika Nabi keringetan, para sahabat sibuk mengambil wadah untuk menampung keringat Nabi sebagai minyak wangi. Ya, coba yang aku keturunan Nabi keringetan, antum mau ngambil wadah? Gak ada. Ini kultus individu yang berlebihan. Benih-benih kesyirikan tuh awalnya karena kultus, fanatisme. Ya, itu benih-benih kesyirikan. Kemudian yang berikutnya bid'ah amali. Ya, bid'ah amali adalah mengadakan suatu ritual, tata cara, perbuatan ibadah baru dalam agama yang tidak memiliki dasar pendalilan syariat sama sekali. Ya, hal ini termasuk menambahkan, mengurangi ibadah ya, atau mengkhususkan suatu ibadah tanpa dalil. Contohnya mengubah ketentuan ibadah mahdhah. Contoh salat subuh 3 rakaat. Nah, ini bid'ah amali. Meyakini yang 3 rakaat pahalanya lebih banyak dibandingkan yang 2 rakaat. Kemudian juga ritual puasa tanpa tuntunan. Contohnya puasa apa jamaah? Puasamu mutih. Kalau puasa mutih nggak makan nasi, Pak ya. Makannya apa? Fried chicken. Ya, ini juga bid'ah amali ya, ya. Kemudian juga menetapkan ibadah tanpa dalil. Ya, melakukan ritual khusus, bilangan zikir tertentu pada jam tertentu, di tempat tertentu tanpa dalil. Jam 12 malam kamu harus di tempat ini. Zikir la ilaha illallah 1000 kali. Ya, niscaya kamu bisa terbang. Ada nggak? Bukan bisa terbang, bisa konslet, Pak. Gila. Kita tuh kalau salah ngambil guru agama bisa gila. Ada nggak orang yang gila gara-gara belajar agama? Ada, salah pilih guru agama. Ya, tarekat tengah malam di tempat tertentu dengan bilangan tertentu, zikir ribuan kali, puluhan ribu kali, dikasih amalan, kemudian dikasih benda tertentu. Ini bid'ah amali. Dan yang terakhir kita masuk contoh bid'ah di bulan Muharram. Ini bid'ah di bulan Muharram. Yang pertama mitos bulan sial. Ya. Ada yang mengatakan bulan Muharram atau bulan Suro, atau orang Jawa ya, adalah bulan sial. Ya, meyakini bulan Muharram atau bulan Suro sebagai bulan keramat dan sial. Nah, kalau kamu mau nikah jangan bulan Suro. Apalagi keluar malam-malam di malam 1 Suro, katanya ada apa? Ada anjing. Ya. Dan ini termasuk bid'ah dalam
akidah jemaah. Ya. Kemudian sebagian masyarakat melarang pernikahan diadakan di bulan Syuro. Kenapa nanti? Sial pernikahan kamu, nggak lama kamu cerai. Ya, karena hajatan di bulan Syuro. Ada nggak keyakinan seperti ini? Banyak, Pak. Ya. Nah, ini bid'ah dalam sisi akidah. Meyakini bulan Muharram itu bulan sial. Tatoyur ini. Kalau di kampung ada suara burung tengah malam, ya, burung gagak, kemudian menyandarkan kepada apa? Jangan-jangan ada yang mati. Ini tatoyur. Sampai kupu-kupu masuk rumah kita, jangan-jangan ada tamu. Tamunya siapa? Kupu-kupu. Tatoyur, masyarakat kita seperti itu. Kemudian ritual doa awal tahun, akhir tahun. Ya, mengkhususkan bacaan doa akhir tahun, awal tahun secara berjamaah dengan keyakinan tertentu. Ya, bahwa membaca doa tersebut nanti dosanya dihapuskan tahun sebelumnya atau setahun sesudahnya. Nah, ini juga termasuk bid'ah amali. Bahkan hadisnya maudhu tentang doa awal tahun dan akhir tahun. Ya. Kemudian sholat sunnah Asyura, ya, melakukan sholat sunnah khusus Asyura pada tanggal 10 Muharram, ya, yang tata caranya didasarkan oleh hadis-hadis yang palsu, dan banyak lagi ya maaf karena waktu sudah. Baik, demikian kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.